Sebelum lanjut, silahkan like, subscribe channel Beda Nggak. Halo, selamat datang di channel Beda Nggak. Beda Nggak emang beda. Jalan Trans Papua menembus gunung dan membelah bukit. Dari judulnya saja sudah bisa kita nilai bahwa ini merupakan mahakarya yang sangat luar biasa. Tulisan ini juga lebih mengedepankan bagaimana keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Papua. Sebelumnya pemberitaan tentang perhatian dan pembangunan di Papua sudah banyak dipublikasikan. Dan jika itu benar terjadi, maka akan sangat berdampak positif untuk saudara-saudara kita di daerah paling ujung Indonesia. Namun ada beberapa media ataupun pihak yang mencoba membandingkan antara era Jokowi dan SBY. Dari sudut pandang yang disampaikan seperti menjelekkan era sebelumnya dan mengangkat Jokowi secara berlebihan. Karena itu layak untuk kita kupas apakah benar Jokowi lebih perhatian dibandingkan SBY. Jika kita hanya membaca pemberitahuan dari media massa yang berbasis di Jakarta, mungkin yang kita dapatkan hanya informasi yang disampaikan pejabat terkait. Sedangkan guys, fakta lapangannya tentu orang yang berasal dari Papua atau tokoh asli Papua lebih mengetahui. Karena mereka sehari-hari mengikuti perkembangan daerah mereka. Dari keterangan tokoh Papua Natalius Pigai, ada fakta yang berbeda dari apa yang disampaikan media massa tersebut. Pembangunan luar biasa yang digembar-gemborkan tidak terjadi di lapangan, dan malahan kondisi infrastruktur lebih buruk. Dia menegaskan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak pernah mengetahui rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua 2015 hingga 2019. Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo baru membangun satu ruas jalan di Papua. Kritik itu disampaikannya lewat acara televisi TV One. Natalius Pigai membandingkan kinerja pemerintahan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pembangunan infrastruktur ruas jalan. Dalam acara tersebut, Natalius Pigai menuturkan bahwa pemerintahan SBY membangun lebih banyak ruas jalan dibandingkan Jokowi. Ya, dan jangan salah ya, di Papua itu ada 9 ruas jalan yang sudah dibangun oleh SBY, kata Natalius Pigai. Ruas jalan berbeda dengan peningkatan, pengaspalan, dan perluasan. Pembukaan yang baru itu yang ini, baru Jokowi satu-satunya, tambah Natalius Pigai. Jadi, kita tidak bisa bilang Jokowi membangun infrastruktur di Papua. Lain yang pembangunan yang normal saja, ucap Natalius Pigai. Tapi satu ruas jalan yang menyebabkan 31 orang mati inilah satu-satunya kerjaan Presiden Jokowi. Hal tersebut kata dia terlihat dari banyaknya orang Papua di lingkaran terdekat SBY untuk diajak bicara dalam menangani seluruh persoalan di Papua. Jadi kalau saya bandingkan dengan SBY justru memanusiakan orang Papua. Mengangkat orang Papua bahwa orang Papua juga hebat di republik ini. Dibandingkan sekarang Jokowi, siapa yang dia jadikan partner dalam berdiskusi dan dialog tentang persoalan di Papua? Hanya dirinya sendiri, ujar Natalius Pigai. Jadi kalau dia menjadikan partner bicaranya itu pas-pasan, maka ya sama saja dengan merendahkan martabat Papua. Jadi jangan menganggap remeh orang Papua, ucap Natalius Pigai. Sementara Natalius Pigai menilai saat ini Jokowi tidak memilih orang-orang yang berkompeten untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan Papua. Oleh sebab itu, lanjut Natalius Pigai, kebijakan pemerintah kerap tak menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh orang Papua. Saya kasih pesan ke Jokowi bahwa jangan dengar orang-orang yang tidak berkualitas, tidak kompeten untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, tuturnya. Natalius Pigai yang pernah menjadi mantan komisioner Komnas HAM mengungkapkan alasan kenapa dirinya selalu mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Ya, malahan dia menantang untuk menunjukkan mana dan berapa kilometer ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota atau kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015 hingga 2019. Dia juga menyebutkan pemerintah saat ini tidak memiliki grand design tentang pembangunan Papua, guys. Dia membandingkan dengan pemerintah sebelumnya era SBY yang disebutkan Natalius memiliki grand design infrastruktur jalan di Papua secara serius. Melalui instruksi Presiden nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Bahkan dalam RPJM 2010 hingga 2014,
Pemerintah secara jelas membangun Grand Design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dijelaskannya, itu semua menjadi landasan bagi pemerintah pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010 hingga 2014, yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas dengan dana sebesar 9,78 triliun rupiah. Pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah Nabire, Wagete, dan Enarotali. Total 262 km. Jayapura, Wamena, dan Mulia 733 km. Timika, Mapurujaya, dan Pomako 39,6 km. Serui, Menawe, dan Saubeba 499 km. Jayapura ke Sarmi 364 km. Jayapura Holtekam Batas PMJ 53 km. Merauke Waropko 557 km dengan total 2056 km. Sementara itu, 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre Bongrang, Wamena, Timika, Enarotali, dan Ring Road Jayapura, Provinsi Papua Barat, masing-masing 4 ruas jalan. Sorong Makbon Mega sepanjang 88 km. Sorong Klamono Ayamaru, Kebar Manokwari, 606,17 km. Manokwari Maruni Bintuni 217,15 km. Fakfak Murimbe Bomberai 139,24 km. Sedangkan untuk kondisi jalan, Natalis juga menyampaikan kalau saat ini hampir semua jalan Trans Papua rusak parah. Jalan Merauke Boven Digul sebelum Jokowi memimpin dapat ditempuh dengan jarak 1 hari. Sekarang harus ditempuh hingga 1 minggu. Dalam catatannya, pemerintah baru hanya membangun 231,27 km. Itu pun hanya terlihat Wamenanduga, karena Grand Design pembangunan infrastruktur Papua belum pernah diumumkan. Bahkan, rakyat bertanya kepada saya beberapa isu negatif yang ditujukan pada proyek infrastruktur di Papua, yang katanya mencapai anggaran triliunan rupiah. Nah, selain membongkar tentang kondisi jalan dan tidak adanya Grand Design, masyarakat Papua juga mempertanyakan tentang kenapa seorang kontraktor asli Papua sulit mendapatkan proyek, walau itu hanya subkontraktor. Dia juga menyampaikan kalau masyarakat juga bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua tidak pernah dipimpin oleh putra asli Papua, selalu dipimpin oleh orang non-Papua, bahkan ucapan Komisioner Komnas HAM tersebut patut untuk diperhatikan. Dia bahkan menantang jika memang benar telah terjadi pembangunan luar biasa untuk menunjukkan kepada dirinya. Karena sebagai tokoh Papua yang ada di Jakarta, masyarakat yang berada di Papua selalu menanyakan tentang hal itu kepadanya. Terlebih lagi, pemberitaan yang menyampaikan keberhasilan terus-menerus dituai. Tapi fakta lapangannya belum tentu benar. Dengan ucapan tokoh Papua tersebut menjadi pelajaran bagi media massa agar jangan membandingkan pemimpin tanpa mempunyai fakta lapangan. Karena informasi yang sesat dapat memunculkan fitnah. Jika ada kekurangan pemimpin sebelumnya itu diperbaiki. Tapi jika pemimpin sebelumnya lebih berhasil, maka itu harus diapresiasi dan diakui. Iya kan? Bagaimana Bidegers menurut Anda? Nah, itulah tadi perbandingan pembangunan infrastruktur era Presiden SBY dengan Presiden Jokowi. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video menarik lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.
Dan pastikan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel Beda Enggak. Emang beda.